Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani. Saya adalah salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkuliahan untuk sesi keempat ya. Nah, di sini merupakan limit fungsi dan kontinuitas fungsi. Untuk limit fungsi tersebut, mungkin kalian sudah pernah mendengar waktu kalian SMA, baik yang jurusan IPA atau IPS, begitu juga dengan SMK. Ya, di sini mungkin ada beberapa hal yang sedikit berbeda dari apa yang sudah kalian ketahui selama ini. Ya. Jadi limit fungsi itu, sebelum ke limit fungsi, mungkin kita akan membahas mengenai pendahuluan dari limit itu sendiri ya. Misalkan saya punya fungsi f(x) seperti ini. Jadi pada saat saya substitusikan nilai x sama dengan 2 ke f(x), jadi semua x-nya diganti sama 2, maka kita akan menghasilkan nilainya itu adalah 0/0 gitu. Artinya pada saat x sama dengan 2, fungsi ini kan berarti tidak terdefinisi ya, karena hasilnya tadi 0/0. Akan tetapi kita masih dapat tahu apakah yang akan terjadi kalau kita melakukan, mensubstitusikan nilai limitnya itu di sekitar 2. Nah, misalkan, kita ambil dari arah kanan, kemudian kita juga ambil dari arah kiri gitu. Nah, kita ingin tahu apa yang terjadi. Nah, ini saya buatkan ilustrasi, saya ambil X-nya mendekati 2 dari arah kiri. Jadi kalau dari arah kiri itu, kondisinya berarti X-nya kurang dari 2 ya, heeh. Jadi kita ambil X kurang dari 2 sampai dia dekat sama 2 gitu ya, maaf ini 2 ya, bukan 1. Begitu juga kita ambil nilai X-nya yang dari arah kanan. Nah, berarti kalau dari arah kanan itu, X-nya lebih besar dari 2 gitu. Jadi saya ambil 3, 2,5, 2,1 dan nilai X yang sangat dekat dengan 2 gitu. Nah, ternyata ketika kita substitusikan si X ini ke f(x) yang di atas tadi, nilainya itu 0,799, di sini juga 0,8004. Artinya, kita tahu pada saat X-nya itu mendekati 2, maka f(x)-nya ini akan dekat sama 0,8 ya, gitu. Nah, secara matematis hal ini dapat kita tuliskan menjadi limit f(x)-nya itu ketika X-nya mendekati 2, nilainya adalah 0,8 gitu. Ya, asal muasal dari limit. Ya, jadi limit itu bukan nilai X sama dengan 2, tapi nilai X yang sangat dekat dengan 2. Paham ya? Gitu. Jadi 0,8 ini juga bukan nilai dari f(x)-nya, tapi nilai yang sangat dekat dengan si f(x) gitu ya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan memasuki pengertian limit secara intuisi dari apa yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi dia mengatakan bahwa limit X mendekati C dari f(x) itu nilainya L, yang artinya jika X dekat tetapi berlainan dari X, maka f(x) itu akan dekat dengan L. Ya, itu adalah pengertian limit secara intuisi. Nah, selanjutnya, bagaimana teknik menyelesaikan limit dari fungsi aljabar itu sendiri. Tekniknya sebenarnya ada 2. Yang pertama, kalian lakukan substitusi langsung seperti yang tadi. Jadi ketika disubstitusi ini hasilnya berapa ya? Nah, ternyata ketika substitusi itu ada hasilnya, misalkan hasilnya adalah 2/3, 4/5, minus 1,3. Nah, itu adalah nilai dari limitnya. Akan tetapi ketika kalian substitusi hasilnya adalah 0/0, maka kalian harus melakukan step berikutnya. Nah, step berikutnya itu ada 2 langkah, bukan 2 langkah sih, ada 2 pilihan. Jadi kalian bisa menggunakan pemfaktoran, kalau bisa difaktorin, atau kalian bisa menggunakan, kalikan sekawan. Paham ya? Kalikan sekawan gitu.
Nah, biasanya tips kapan kita akan mengalihkan sekawan, apabila dari fungsi tersebut ada bentuk akarnya. Bentuknya pecahan, kemudian ada bentuk akarnya, baik dari pembilang atau dari penyebut, gitu ya. Nah, ini saya berikan 3 contohnya. Yang pertama, limit X mendekati 1 dari X min 4 per X kuadrat min X min 12. Nah, tadi kan langkah pertama kita akan melakukan substitusi langsung ya. Artinya nanti semua X yang ada di sini akan kamu ganti sama 1 gitu. Nah, jadi ketika kita ganti 1 semuanya, hasilnya 1/4. Nah, karena hasilnya bukan 0/0, berarti 1/4 ini adalah nilai dari limitnya. Paham ya? Oke. Yang kedua, limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat plus X min 6. Jadi sama seperti contoh soal yang nomor 1, kalian harus melakukan substitusi langsung terlebih dahulu. Jadi semua X-nya kalian ganti sama 2 gitu. Nah, setelah kalian ganti sama 2, ternyata hasilnya 0/0. Nah, berarti seperti tadi, kalau misalkan hasilnya 0/0, kita akan masuk ke step berikutnya. Nah, step berikutnya itu kalian memilih, apakah mau menggunakan metode pemfaktoran, atau kamu menggunakan metode kalikan sekawan, gitu. Nah, kalau kita lihat fungsinya, si X kuadrat min 4 per ini, itu kan berarti fungsinya nggak ada akar ya. Nah, itu kalian bisa pakai pemfaktoran. Jadi kita faktorkan atas, kita faktorkan bawah. Nah, sedemikian sehingga nanti ada yang bisa kita habiskan, apa ya, kita coret gitu bahasanya. Ya, setelah difaktorkan hasil seperti ini. Saya sudah tidak mengajarkan pemfaktoran ya, karena saya berasumsi kalian sudah bisa semuanya metode pemfaktoran gitu. Jadi kita faktorkan yang atas, faktorkan yang bawah, ternyata nanti yang sama itu adalah bentuk X min 2. Nah, kita coret X min 2-nya gitu. Nah, sisanya seperti ini. Kemudian kalian substitusikan X-nya. Semua X-nya diganti sama 2 gitu. Nah, diperoleh hasilnya 4/5, 0,8. Nah, ini contoh soal yang tadi ya, yang di atas, yang ketika kita ngambil nilainya dari kiri sama dari kanan. Nah, 0,8 sama ya, gitu. Kemudian yang nomor 3, nah yang nomor 3 juga sama ya. Jadi kalian lakukan substitusi, nah setelah dilakukan substitusi itu ternyata hasil 0/0. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini tidak bisa kalian faktorin yang bagian penyebutnya, karena dia mengandung bentuk akar. Nah, makanya kalian kalikan sekawan. Nah, karena akarnya itu ada di penyebut, maka kita kalikan sekawar sama penyebutnya. Kalau di sini 3 minus, di sana jadinya 3 plus. 3 plus, 3 plus gitu. Nah, udah, kalau perkalian itu kan berarti atas kali atas, bawah kali bawah gitu. Nah, ini kalian kali atas, bawah kali bawah. Ini juga sama, nanti ujung-ujungnya pasti ada yang bisa dicoret gitu. Nah, setelah ada yang bisa dicoret, substitusikan lagi. X-nya tadi kan mendekati 2. Semua X-nya ganti sama 2. Diperoleh hasilnya 6. Nah, artinya kalau X-nya sangat dekat sama 2, maka fungsi ini akan dekat sama 6. Gitu. Paham ya? Oke. Saya lanjutin. Nah, ini mungkin yang baru buat kalian tentang limit kanan dan limit kiri. Ya. Limit kiri itu artinya kalau fx-nya menuju A dari arah kiri, jadi arah kiri ya, gitu. Maka nanti notasinya itu limit X mendekati A dari kiri, minus. Ini artinya kita dekati si A itu dari arah kiri, gitu. Kemudian kalau limit kanan, itu artinya kita dekati A-nya itu dari arah kanan. Nah, artinya di sini A-nya positif ya, gitu. A plus itu berarti, plus itu sebagai tanda kalau kita mendekati A itu dari arah kanan, gitu ya. Nah, kalau seandainya ini ada teorema ya, limit X mendekati A dari fx itu nilainya adalah L,
Itu jika dan hanya jika limit kanan sama limit kirinya sama gitu. Jadi kalau kita berhitung waktu kalian zaman SMA, kalian kalau ngitung limit selalu ada nilainya ya, selalu ada nilainya. Tetapi pada dasarnya kenapa dia ada nilainya? Ya karena limit kanannya sama limit kirinya nilainya sama gitu. Nah, sekarang kita akan menemukan fungsi-fungsi di mana ketika kita mencari nilai limit X mendekati suatu nilai, itu nggak ada nilainya. Kenapa? Ya karena limit kanannya tidak sama dengan limit kirinya gitu ya. Nah, misalkan saya berikan fungsi f seperti ini, mutlak. Semoga kalian masih ingat tentang mutlak ya. Jadi, saya tanyakan limit x mendekati 3 dari arah kanan, limit x mendekati 3 dari arah kiri, dan limit x mendekati 3 gitu dari si fx. Nah, ini dibatasinya kalau x-nya tidak sama dengan 3 hasilnya fungsi ini, kalau x-nya sama dengan 3 nilainya 0. Jadi fx itu dipartisi ya untuk x yang tidak sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 0 ya. Nah, penyelesaiannya, nah di sini sebenarnya saya mau menuliskan mutlak dari x min 3 ya. Jadi begini saja. Untuk x yang mendekati 3 dari arah kiri, berarti kita lagi mengerjakan x-nya lebih dari 3 gitu. Nah, kalau x-nya lebih dari 3, maka nanti si mutlak x min 3 ini fungsi yang kita pakai adalah x min 3. Karena untuk harga mutlak itu nilainya kan ada 2 ya. Kadang bernilai positif, kadang bernilai negatif gitu. Nah, kalau kita dari arah kanan, maka kita pakainya yang positif, yang x min 3. Nah, ketika kita hitung ternyata hasil 1 gitu ya. Begitu juga dengan yang 1B. 1B itu berarti kita lihat ini dari arah kiri ya. 3 dari kiri, 3 minus nih harusnya. Nah, 3 dari arah kiri fx itu berarti x-nya mendekati 3 dari arah kiri. Ini kiri iya, min bukan plus. Berarti kita ngambilnya yang fungsi negatif. Berarti min x plus 3. Nah, ketika dihitung hasilnya min 1. Yang kanan hasilnya 1, yang limit kiri hasilnya min 1. Sama atau tidak? Nah, berbeda kan? Berarti jawabannya 1C itu kita udah tahu. Jawabannya limitnya tidak ada. Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Ya, gitu. Nah, sama juga seperti yang nomor 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teorema limit fungsi. Jadi di sini ada beberapa teorema, misalkan n itu adalah bilangan bulat positif, ya. K itu adalah konstanta, f dan g-nya itu adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C. Maka teorema limit yang harus kalian ketahui itu ada 8 poin, ya. Yang pertama, limit x mendekati C dari K itu adalah K, karena nggak ada x-nya ya. Kemudian yang kedua, limit x mendekati C dari X itu adalah C, jadi langsung aja si X-nya itu diganti sama C. Yang ketiga, limit K fx itu K-nya boleh keluar dari limitnya, karena K-nya nggak ada X-nya. Ya. Kemudian yang keempat, limit fx plus minus gx, itu berarti ngerjainnya sendiri-sendiri. Limit fx-nya berapa, limit gx-nya berapa. Hasilnya baru ditambah atau dikurang. Begitu juga dengan perkalian pembagian pangkat akar dari pangkat n. Tapi ini dengan catatan bahwa si fx-nya positif ya. Nah, fx itu positif terjadi kalau n-nya genap. Paham ya? Oke, saya lanjutin. Contoh. Dengan menggunakan teorema limit, hitunglah nilai limit berikut. Nah, jadi kalian harus menggunakan 8 teorema yang di atas. Yang pertama, berarti kita pakainya yang minus ya. Yang ini, yang 4 gitu. Berarti kalau minus dipecah seperti ini. Setelah itu kalian pakai sifat yang nomor 3. Jadi 3-nya ke depan, 2-nya ke depan limit. Setelah itu yang bagian ini
kalian pakai yang nomor 7, ya, gitu. Nah, baru menghitung ini sama ini, kalian pakainya yang nomor 2, gitu, ya. Baru dihitung, hasilnya 40. Ya, semoga paham apa yang sudah saya jelaskan. Udah. Itu pengantar untuk limit. Mungkin hal yang baru untuk kalian itu adalah limit kanan dan limit kiri, ya. Kalau limit sudah paham, saya akan melanjutkan ke kontinuitas fungsi, ya. Nah, kontinuitas fungsi ini itu dia dikatakan kontinu apabila dia memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, limitnya ada. Yang kedua, FA-nya terdefinisi, ya, artinya si F itu terdefinisi di A. Yang ketiga, poin 1 dan poin 2 nilainya sama, gitu, ya. Nah, contohnya, yang nomor 1. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3. Pertanyaannya, apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 3? Nah, berarti kan kalian harus mengecek 3 hal. Yang pertama kalian harus cek itu adalah nilai limitnya. Nah, kebetulan untuk soal ini nilai limitnya bisa langsung kita hitung, ya. Jadi artinya kita tinggal substitusi seperti yang tadi saya ajarkan, kita langsung menggunakan metode substitusi langsung, gitu. Jadi X-nya langsung diganti sama 2. Ya, X-nya diganti sama 2, hasilnya 7. Kemudian poin yang kedua juga sama. Kita akan langsung mensubstitusikan X sama dengan 2 ke fungsi. Hasilnya juga 7. Ternyata poin 1 sama 2 sama kan nilainya? Berarti 3 terpenuhi. Karena poin 1, 2, 3 terpenuhi, maka si fungsi f(x) ini kontinu di X sama dengan 2, gitu. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, tadi fungsinya saya ambilkan X kuadrat min 4 dibagi X min 2, ya. Pertanyaannya, apakah fungsi f kontinu di X sama dengan 2? Nah, berarti kita harus hitung 3 hal yang tadi. Kita harus hitung limitnya. Karena limit itu ketika disubstitusi hasilnya 0/0, maka saya langsung ke step yang kedua, difaktorin. Nah, ini juga tidak usah kalian menggunakan limit kanan sama limit kiri. Kenapa? Karena fungsi f(x)-nya tidak dipartisi, ya. Jadi kapan kita pakai limit kanan limit kiri? Kalau f(x)-nya dipartisi, ya. Jadi dipecah-pecah jadi beberapa bagian. Baru kita pakai limit kanan limit kiri, ya. Nah, kalau seperti ini kalian langsung substitusi, tapi hasilnya karena 0/0, maka kita pakai step yang kedua. Nah, step yang kedua ini kalian faktorin, gitu. Nah, setelah difaktorin, kita peroleh nilai limitnya 4. Tapi, ketika kita membahas poin kedua, dia tidak terdefinisi. Karena kalau disubstitusi, tadi hasilnya 0/0, ya. Nah, karena ada satu poin yang tidak terpenuhi, maka kita katakan bahwa si f(x) ini tidak kontinu di X sama dengan 2, gitu, ya. Ya, ini adalah latihan soal, silakan kalian kerjakan. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck untuk kalian semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.